Perempuan itu tentu saja melawan. Namun, saat Pak Sartiman meletakkan tangannya di kepala perempuan itu, ia pun menjadi tenang dan kehilangan kesadarannya. "Kalian sudah mendengar apa yang diucapkan setan itu?" tanya Pak Sartiman. "Iya, Pak. Apa benar mereka mengincar kami?" tanya ibu. Pak Sartiman pun meminta kami untuk tenang dan membicarakan ini di tempat lain. Setelah warga mengevakuasi perempuan itu dan mengembalikannya ke keluarganya, Pak Sartiman mengajak kami ke kedai kopi di pasar untuk menjauh dari keramaian. "Kejadian ini sudah terjadi beberapa kali di desa," buka Pak Sartiman. "Kesurupan?" tanyaku. Pak Sartiman mengangguk dan menyeruput kopinya. Ia akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya orang-orang yang kesurupan itu meneriakkan hal yang sama. Setan itu meminta warga desa mengusir orang yang tinggal di rumah yang kami tinggali. Warga desa sudah tahu, tapi mereka merasa tidak punya hak untuk mengusir kami. "Jelas, Pak. Kami kan gak salah apa-apa. Kenapa kami sampai diusir?" Ibu membela diri. "Tenang dulu, Bu Lastri. Oleh karena itu, warga desa memilih diam. Tapi kalau memang sampai mengancam nyawa, saran saya lebih baik Ibu pindah," jelas Pak Sartiman. Mendengar ucapan itu, wajah ibu kembali merenung. Aku jelas mengerti perasaan ibu. Pak Sartiman tahu mengapa kami sampai diminta pergi oleh setan-setan itu, tanyaku. Sayangnya Pak Sartiman menggeleng. Ia harus mencari tahu lebih lanjut untuk mengetahui hal itu. "Sampaikan kepada warga, Pak. Mohon maaf kami belum bisa pindah. Jangankan untuk pindah, bahkan uang untuk makan beberapa hari ke depan saja saya masih cemas," balas ibu. Pak Sartiman mengerti dan menurutnya warga juga harus mengerti. Tapi ia mengatakan seandainya dirinya dan warga bisa mendapatkan solusi untuk tempat tinggal kami, mereka harap kami mau menurut dengan mereka. Ibu pun menjawab bahwa hal itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nyatanya, tinggal di rumah itu juga bukan hal yang baik untuk kami. Sepanjang perjalanan ke rumah, aku tidak ingin bertanya banyak ke ibu. Aku yakin kejadian tadi sudah memberi cukup banyak tekanan padanya. Aku hanya mengajak gendis bermain sekaligus mencari tanaman di pinggir jalan yang menarik perhatiannya. Sesampainya di rumah, aku penasaran dengan sesajian yang ada di dapur. Aku pun mengeceknya bersama ibu dan menemukan sesajiannya sudah diganti yang baru. Sekarang kami yakin memang ada orang lain yang masuk ke rumah kami. Sayangnya, beberapa kali kami mencoba mengawasi dan mencoba menjebak. Kami tidak menemukan siapapun memasuki rumah. Tapi anehnya, setiap beberapa hari sesajen itu sudah terganti dengan yang baru. Akhirnya, aku memutuskan untuk nekat dengan membuang sesajen itu di luar dan memendamnya di galian sampah. Sayangnya, sepertinya itu bukanlah keputusan yang tepat. Malamnya, sesuatu yang aneh terjadi. Suara aneh memecah keheningan malam yang bertahan sejak tadi. Aku dan ibu terbangun dengan suara yang lebih mirip seperti suara raung tangis hewan liar. Tidak ada sepatah kata pun bertukar antara aku dan ibu di sisa malam itu. Kami saling memberanikan diri untuk mencari asal suara itu. Suatu hal yang tidak kami sangka, akar suara itu berpangkal dari dapur.
dari sudut tempat sesajen itu sebelumnya berada. Saat itu, aku mulai merasa sudah melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada satupun dari kami yang berani mendekat. Sementara suara itu juga enggan untuk berhenti. Yang terjadi, ibu hanya memintaku untuk tidur dalam satu kamar bersama dengan gendis untuk saling menjaga